Baik, ayo ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana wa naftatihu ta'allumana fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Tayyib, ayyul ikhwan wal akhwat. Alhamdulillah naltaqi marratan saniyatan fi hadhil lailah listimrari durusina fi fi al-uslubil arabi musta'milina kitab al-mumtaz al-juz' al-awwal. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pelajaran Uslub Arabi menggunakan kitab atau buku Al-Mumtaz jilid yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Nah, kita lanjutkan. Silakan kembali buka buku kita. Kana rajulun masyian fi haqlin fi lailatin muqmiratin yumatti'u nafsahu bi jamalit tabi'ati fi dhalika waqtil hadi alladhi intazaja fihi bayadu dhaw'il qamari bi qudratiz zar'i. Zar' itu tanaman. Pelan. Baik, berikutnya fara'a jama'atan. Fara'a jama'atan minal Kumpulan fihaqi rombongan ya, sairatan. rombongan tikus. Kumpulan tak boleh Ustaz, kumpulan tikus. Ya, Rombongan, baik, sekumpulan tikus. bentar. Bapak Ibu, fa ini fa-nya fa apa? Fama ke Fa atof ya. Pak Atap. atau
Matufnya kan matufnya ro'a, matuf alainya kepada fi'il madi. Hmm. Yang sebelumnya mana? Imtazaja. Ya, imtaz saja. Yang terdekat imtazaja fi'il madi yang paling dekat. Jadi mencari matuf alaih itu cari yang paling dekat ya, yang sama tapi yang paling dekat. Nah, fa'ilnya kembali kepada rojulun. Jemaatan kenapa fathah? Maf'ul bihi kan? Ulun bi. Minal fironi jar majrur. Min huruf jar fironi majrur. Minal fironi majrur. Sayrotan. Nah ini. Hal. Hal. Bukan. Bukan hal. Bukan. Apa? Naat. Naat kepada jamaatan. Pada Jumatan. Nah ini pelajaran Uish, baru. Saya pernah sampaikan dulu ketika itu, ya kalau tak salah Ibu Haji pernah bertanya. Tapi waktu itu saya belum menemukan contohnya. Nah sekarang kita menemukan contohnya. Di Al-Quran pun kita temukan banyak ya, beberapa itu. Hmm, Naat dan man'ut ini terpisah ya Ustaz ya. kenapa Ibu? Naat dan man'ut ini terpisah Betul. oleh Nah ini, minal firani. baik. Ini akan saya jelaskan. Bapak Ibu semua, yang kita tahu biasanya naat dan man'ut itu selalu berdekatan, Berdekatan, bergandengan. Ah. bergandengan, datang langsung sesudahnya. Ya. Kitabun jamilun, madrasatun kabiratun. Antara naat dan man'ut langsung datang bergandengan, berdekatan. Ya. Tetapi dalam kalimat ini, dalam teks ini kita temukan jamaatan dan sairatan itu naat man'ut, tetapi ada jeda, ada pemisah, Hmm. dihalangi oleh kata yang lain, minal fironi. Semula adalah far'a jama'atan sairatan minal fironi. Tetapi kalau kita mengatakan jamaatan sairatan minal fironi, takut disalahpahami sekelompok yang sedang berjalan dari tikus, tikus-tikus. Tetapi kalau kalimatnya antara jamaatan dan sairatan dipisah, Hmm. maka memahaminya kemudian lelaki itu melihat sekelompok dari tikus yang berjalan. Hmm. Nah di Al-Quran ada tidak? Seingat saya ada. Contohnya gini, eh, kalimat persisnya saya lupa, tetapi ada beginilah. Contohnya ya, balaun min rabbikum azimun. Kalau tidak salah di surat Al-Insan itu juga ada ya. Harus saya cek lagi ya. Aku salah redaksinya. Balaun min rabbikum azimun. Ada yang bawa mushaf Surah tidak? Al-Baqarah Ustaz ada. Bagaimana Ibu? Ada banyak. Ada surah Al-A'raf, surah Al-Baqarah, surah Kalimatnya ini ya. Ibrahim. Ya, ada. Balaun. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Nah, baik. Betul berarti ya. Al-Baqarah ayat berapa ini? Al-Baqarah 49. Al-Baqarah 49. Yang lainnya? Yang lainnya surah Al-A'raf Araf 141. 141. Wa Apalagi? fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Dan kemudian surah Ibrahim juga ada. Surah Ibrahim ayat 6. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Sama Nah, sebenarnya. berarti ada kan? Naat manut Ada. terpisah ya? Dia terpisah. Sekarang kita temukan contoh di Al-Quran banyak. Di surat Al-Insan pun kalau tak silap itu ada. Surat Al-Insan. Tapi kalimat yang berbeda ya, ayat yang berbeda. Laun azim. Nah, balaun min rabbikum azimun ini asalnya adalah balaun azimun min Badan rabbikum. azim. Hmm. Asalnya balaun azimun naat man'ut min rabbikum dari Tuhan kalian. Tetapi ini dipisah. Balaun min rabbikum, ujian dari Tuhanmu yang besar, yang agung. Yang agung itu apa? Balaun atau Tuhan? Bala. Bala, ujian. Nah, kalau kita belum tahu tentang naat manut yang terpisah, nanti boleh jadi kita akan salah paham bahwa azim Mana? itu naat bukan untuk balaun, tetapi untuk yang lain. Makna lain pula ya. Tapi kalau kita sudah belajar bahwa naat manut boleh terpisah, maka antara balaun dan azimun itu adalah naat manut yang dipisah. Hmm. Begitu. Contoh dalam kalimat kita bisa buat sendiri. Misalnya begini ya. Li
Saya buat contoh nih, misalnya saya akan buat contoh pada halaman berikutnya. Misalnya ya, li baitun fil koryati Jamilun, kabirun. Ya, jamilun boleh, kabirun. kabirun boleh. Jamilun, kabirun. Tuh. Li khobar muqaddam. Betul? Ya. Baitun mubtada akhir. Betul? Hmm. Ya. Ya. Nah, fil qaryati jar majrur. Hmm. Kabirun apa ini? Mubtada. Hmm. Bukan. Ah, Dia Naat dia kepada jadi baitun. naat. Sifat, naat kepada sifat lah. baitun. Sifat mausuf. Sifat mausuf. Jadi baitun man'ut atau mausuf, kabirun naat atau sifat. Saya memiliki rumah, sebuah rumah di kampung yang besar. Yang besar itu apa? Kampung atau rumah? Rumah, Rumah. 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 Rumah yang besar. Begitu. Kalau silap makna jadi kampung yang besar. Iya, yang besar itu bukan kampungnya, tapi yang besar itu rumahnya. Ustaz, boleh tak kalau kita tarjim, saya memiliki rumah yang besar di kampung. Kalau ibu mengatakan begitu, nanti kalau macam gini, li baitun kabirun fil qaryati. Ah, sama juga jadi Sama nak tun juga, Ustaz. ah nak manut juga Ustaz. Iya, yang Ibu Sadia tadi terjemahkan itu bahasa Arabnya begini. Li baitun kabirun fil qaryati. Maksud, maknanya walaupun terpisah, dia punya naib man'utnya, maknanya bila kita tarjimkan, kena saya memiliki rumah di kampung yang besar. Kena buat macam tu juga Ustaz. Tak boleh kita terus saya memiliki rumah yang besar di kampung. Tak boleh ya? Ya, begini. Mengapa sebuah kata disimpan di awal, Hmm. itu berarti berbeda dengan kalau ia disimpan di akhir. Oh. Jadi yang pertama ini, kalimat pertama dan kedua ini, secara mana ada perbedaan. Yang nomor satu, li baitun fil qaryati kabirun, artinya saya memiliki rumah di kampung yang besar. Oh ya, Jadi saya penekanannya pada Korea, saya punya rumah di kampung. Tetapi kita berikan penjelasan apa sifat rumah itu yang besar. Jadi yang fokusnya pada Koreanya, Oh, bukan fokus pada rumah. bukan fokus pada kabir, Hmm. bukan fokus pada kabir. Yang Hmm. pertama, kalimat pertama fokusnya pada fil Koreati. Saya memiliki rumah di kampung yang besar. Tapi kalau yang nomor dua, fokusnya pada kabir. Saya memiliki rumah yang besar di Di kampung. kampung. hmm. Berbeda. Hmm. Begitu. Jadi sebuah kata ditempatkan di awal itu maknanya berbeda dengan jika ia ditempatkan di akhir. Dari segi makna begitu. Nah, kalau orang-orang yang biasa bermain dengan kata-kata ya, yang terutama para pujangga, para ahli bahasa itu sering mengeksplorasi kalimat-kalimat seperti itu menjadi apa ya? Maksudnya gini, para pujangga, para ahli bahasa itu mengeksplorasi kata bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir itu karena tujuannya berbeda, penekanannya berbeda. Titik tekan kalimat yang hendak dibuat berbeda. Makanya para pujangga bisa membuat kalimat itu bermacam-macam. Posisi katanya ada di awal, di tengah, atau di akhir karena masing-masing punya maksud yang eh, berbeda atau penekanannya tidak sama. Begitu Ibu Sadia. Paham, 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 Ustaz. Maknanya attention dia tu, perhatian dia lebih kepada nak fokus pada rumah ke fokus pada kampung. Ya, Ustaz? Ya, rumah di kampungnya. Hmm. Okey, Rumah Ustaz, di lagi kampung. satu yang ni, macam Ustaz tulis fil qaryati ni, kalau kita tak jadikan dia dalam isim ma'rifah Ustaz, kita keluarkan alif lam, fi qaryati boleh ke Ustaz? Di Koryatin. Fi qaryatin boleh ke? Li Ke tak baitun boleh? fi Koryatin kabirun. Boleh. Aku memiliki sebuah rumah di sebuah kampung yang besar. Okey. Hmm. Ada alif lam ganti tanwin. Kalau tidak ada alif lam, ganti tanwin betul. Oke? Okey. Baik.
Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.